Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah. Sekarang kita baca Adabul Amri bil Ma'rufi wan Nahyi 'anil Munkar, yaitu adab-adab memerintahkan kepada yang ma'ruf dan adab-adab melarang dari yang munkar. Wa huwa min akadi wa a'zamil wajibati ala hazil ummah. Wa huwa min akadi wa a'zamil wajibati ala hazil ummah. Ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar itu termasuk di antara hal yang wajib, yang paling besar dan paling ditekankan atas umat ini. Wa min abrazi khasaisiha wa asbabi khairiyatiha, dan termasuk di antara kekhususan umat ini yang paling menonjol dan merupakan di antara sebab-sebab kebaikan umat ini. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, itu termasuk di antara kewajiban yang sangat ditekankan dan kewajiban yang termasuk yang paling besar terhadap umat ini, umat Islam. Ya, dan merupakan ciri khas umat ini dan juga merupakan sebab datangnya kebaikan kepada umat ini adalah karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla yang menyatakan bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik, dan umat yang terbaik itu memiliki 3 ciri utama dalam ayat yang mulia ini, yaitu mereka senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, senantiasa mencegah dari segala bentuk kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba istita'atihi. Amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya adalah wajib atas setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Jadi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, itu hukumnya adalah wajib atas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuannya. Walahu adabun tata'allaqu bihi, dan amar ma'ruf nahi munkar ini memiliki adab-adab yang berkaitan dengannya. Nazkuru minha bi'aunillahi ta'ala. Kita akan sebutkan di antara adab tersebut dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Al-adabul awwalu an-niyatus salihatu. Adab yang pertama adalah niat yang salih, niat yang baik. Fayajibu 'ala allazi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari an yukhlisa lillahi ta'ala niyata. Ya, maka wajib atas orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, an yukhlisa lillahi ta'ala an-niyata. Untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wajib atas orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Wa an yakuna ad-dafi'u li hadzal 'amal iltimasa ridallahi ta'ala, dan mesti yang mendorong untuk melakukan pekerjaan ini, perbuatan ini adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal ya'zar ilaihi, dan menampakkan uzur kepada Allah Azza wa Jalla, wa raghbata fi hidayatin nasi, dan niat untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Fa innahu bin niyatis salihati wal ikhlasi lillahi ta'ala yanalul ajra kamila. Sesungguhnya dengan niat yang baik dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperoleh pahala secara sempurna. Wa yujrillahu ta'ala al-khaira 'ala yadayhi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan kebaikan melalui tangannya. Wal a'malu binniyati kama taqaddama, dan amal itu tergantung dengan niat-niatnya sebagaimana telah diterangkan. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di mana yang mendorongnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah keinginannya untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya manusia mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dan petunjuk, dan supaya hilang uzur manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang menyampaikan dakwah, tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga manusia tidak mengetahui mana yang ma'ruf nahi munkar, mereka tidak akan dihukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya uzur tersebut hilang, maka kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan niat yang baik, dengan keikhlasan, maka seseorang akan mendapatkan pahala secara sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau seseorang ikhlas mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, maka berbagai macam kebaikan akan Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan kepada manusia melalui tangan orang tersebut. Dan amal-amal itu tergantung dengan niat-niat yang dipasang oleh seseorang dalam hatinya. Kama anna min tamamin niyati salihati wal ikhlasi istihdaran niyatil hasanati daimah. Sebagaimana ya sesungguhnya di antara penyempurnaan niat yang baik dan ikhlasan itu adalah menghadirkan niat yang baik untuk terus menerus. Ya, di antara yang menyempurnakan niat yang baik dan di antara yang menyempurnakan keikhlasan adalah senantiasa menghadirkan dalam hati niat yang ikhlas ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta walau kana syakhsu mukallafan bil ihtisab, ya meskipun seseorang itu dibebankan untuk melakukan ihtisab. Ihtisab yaitu al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar min qibalil wali, dari penguasa. Jadi niat yang baik, niat yang ikhlas mesti dihadirkan oleh seseorang setiap kali dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, meskipun dari seseorang yang benar-benar ditunjuk oleh penguasa ya oleh pemerintah untuk melakukan ihtisab. Ihtisab yaitu mengerjakan amar ma'ruf kalau ada kebaikan yang ditinggalkan dan mencegah dari kemungkaran kalau ada kemungkaran yang dilakukan. Meskipun seseorang yang bertugas untuk ihtisab, tetap dia hendaknya berniat dalam hatinya ya untuk mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan ihtisab. Wa yataqada ala zalika ratiban, meskipun dia ditunjuk oleh seorang penguasa untuk ihtisab dan dia menerima gaji atas hal tersebut, tetap dia dianjurkan untuk senantiasa berniat dalam hatinya ya dengan ikhlas melakukan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Likay yatafarraga lil ihtisab, ya meskipun seseorang menerima gaji dan dia senantiasa menghabiskan waktunya untuk ihtisab, ya yakni untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Fa yanbaghi lizalikal muhtasibi an yahrisa 'ala tanqiyatin niyyati min syawa'ibid dunya qabla al-amri wan nahyi. Ya patut bagi seorang muhtasib yaitu yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjuk oleh pemerintah, dia patut untuk berusaha membersihkan niatnya dari segala noda-noda yang berkaitan dengan dunia qabla al-amri wan nahyi, sebelum dia memerintah untuk melakukan yang ma'ruf dan sebelum dia melarang dari yang munkar. Ya, fala yanbaghi masalan al-qiyama bil fala yanwi masalan al-qiyama bil amal alladhi yataqada alaihi al-ajru li alla yakuna nasibuhu min al-amal ar-ratib faqat. Ya, maka seseorang tidak berniat umpamanya dengan mengerjakan ya pekerjaan yang dia menerima gaji karenanya, di alla yakuna nasibuhu min al-amal ar-ratib faqat, supaya bagiannya dari pekerjaannya tidak sebatas kerja saja. Jadi walaupun seseorang ditunjuk oleh pemerintah untuk ihtisab, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, meskipun begitu dia hendaknya senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas dalam hatinya, supaya ketika dia melakukan pekerjaannya amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak sebatas terima gaji, tapi dia juga memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal yanwi bi amalihi iltimasa wajhillahi ta'ala wad daril akhirah. Tapi dengan pekerjaannya tersebut, meskipun dia pegawai resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, maka hendaklah dia berniat, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaknya berniat supaya mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya memperoleh ya balasan di akhirat. Wa ma atahu ba'da zalika fa fadlun min Allah taala. Adapun gaji yang dia terima setelah itu, setelah niat yang ikhlas, maka itu semata-mata karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus ya punya niat yang ikhlas. Dia harus ya punya niat yang ikhlas, di mana niatnya itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia niatnya supaya manusia mendapatkan petunjuk ya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta walaupun seseorang itu merupakan petugas ya ihtisab yang memang ditunjuk langsung oleh pemerintah, dia tetap harus ya memasang niat yang ikhlas dalam hatinya. Jangan sampai dia hanya mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut, tidak mendapatkan pahala. Tapi hendaklah dia berniat terlebih dahulu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, niat yang ikhlas. Kemudian ya setelah itu kalau dia menerima gaji dari pemerintah, maka itu adalah bonus atas pekerjaannya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu adab yang pertama, yaitu niat yang ikhlas ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Al-adabu tsani, adab yang kedua, al-ilmu bi mawadhi'il amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yaitu mengetahui ya tempat-tempat melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.
Qala ba'du salafi, sebagian salaf berkata, la ya'muru bil ma'ruf illa rafiqun fima ya'muru bihi, rafiqun fima yanha anhu, halimun fima ya'muru bihi, halimun fima yanha anhu, ya. Faqihun fima ya'muru bihi, faqihun fima yanha anhu. Sebagian salaf berkata, tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf kecuali orang yang berlemah lembut dalam memerintahkan kebaikan tersebut. Rafiqun fima yanha anhu, dan dia juga berlemah lembut dalam melarang kemungkaran tersebut. Halimun fima ya'mur bihi, dia bisa santun, bisa bersabar, ya, tidak marah dalam memerintahkan al-ma'ruf. Halimun fima yanha anhu, dia juga bisa bersikap santun, bersikap lemah lembut dalam, ya, melarang suatu kemungkaran. Faqihun fima ya'mur bihi, dia juga merupakan seorang yang alim, yang mengetahui, ya, perkara ma'ruf yang dia perintahkan. Faqihun fima yanha anhu, dan dia juga seorang yang alim mengenai kemungkaran yang dia larang. Jadi perkataan ini menjelaskan bahwa orang yang, ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, dia mesti orang yang memiliki, ya, sikap lemah lembut ketika dia memerintahkan yang baik dan juga ketika dia melarang kemungkaran. Dia juga harus bersifat halim. Halim itu yakni tidak tergesa-gesa membalas sikap yang buruk dengan sikap yang buruk semisalnya, tapi dia santun, bisa mengendalikan diri, bisa, ya, menahan diri. Ya, dia harus bersikap halim, ya, ketika dia memerintahkan suatu kebaikan meskipun, dan juga ketika dia melarang melakukan suatu kemungkaran. Dan selanjutnya, seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia juga harus mengetahui yang mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Ya, jangan sampai dia melarang seseorang yang menurutnya kemungkaran, ternyata itu bukan kemungkaran. Ya, jangan sampai dia mewajibkan suatu perkara kepada manusia, ternyata itu bukan suatu yang wajib. Jadi yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mesti merupakan orang yang alim. Fa yajibu 'alal amiri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar an yakuna 'aliman bima ya'muru bihi wa yanha anhu. Maka wajib atas orang yang melakukan amar ma'ruf dan orang yang melarang dari kemungkaran, dia mesti alim, mesti mengetahui bima ya'muru bihi wa yanha anhu, terkait yang dia perintahkan dan juga terkait yang dia larang. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia mesti mengetahui, ya, ma'ruf yang dia perintahkan tersebut, dia juga mesti mengetahui mungkar yang dia larang. Fala ya'mur wa la yanha bi jahlin, dia tidak boleh memerintah kepada yang baik dan dia juga tidak boleh melarang kemungkaran bi jahlin, dengan dasar kebodohan. Iz innahu ma'al jahli qad ya'muru bima la ya'muru bihi syar'u. Sebab kalau dengan dasar kebodohan, bisa saja dia, ya, memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syarak, oleh agama. Fa yulzimun nasa bima lam yulzimhum bihillahu, sehingga dia bebankan kepada manusia, ya, melakukan sesuatu yang tidak dibebankan oleh Allah. Wa qad yanha amma la yanha anhu syar'u. Terkadang dia juga bisa saja, karena dia jahil, bisa saja dia melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Wa yuharrimu 'alan nasi ma ahallallahu, sehingga dia haramkan atas manusia apa yang Allah halalkan. Fa yakunu dhallan da'iyan ila dhalal, sehingga dia menjadi seorang yang sesat, yang menyeru kepada kesesatannya. Jadi yang menyeru kepada yang ma'ruf mesti dia mengetahui yang ma'ruf itu yang mana. Dia mesti tahu apakah yang dia akan suruh orang melakukan itu adalah ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Begitu juga ketika dia melarang dari yang mungkar, dia harus mengetahui apakah perbuatan yang akan dia larang itu benar-benar mungkar atau tidak. Karena jangan sampai dia yang memerintahkan manusia melakukan sesuatu, ternyata itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dia melarang manusia, ya, melakukan sesuatu, ternyata itu bukan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti punya ilmu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Kama annahu bighairi ilmin qad yukhti'u hatta fi tariqatil amri wan nahyi. Ya, sebagaimana jika seseorang tidak mengetahui ilmu, ya, bisa saja dia keliru, ya, meskipun dalam cara sampai dalam cara memerintah wan nahyi dan juga cara melarang. Orang kalau tidak berilmu, ya, bisa saja cara melakukan amar ma'ruf dan cara melakukan nahi munkar pun dia akan salah. Oleh sebab itu mesti seseorang berilmu terlebih dahulu sebelum tampil untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Fa yufsidu aksara mimma yuslih. Kalau seseorang tidak punya ilmu, ya, maka apa yang terjadi? Fa yufsidu aksara mimma yuslih. Dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Wa qad ya'muru bi syai'in la ya'rifu ad-dalila 'ala wujubihi. Dan bisa saja
dia menyuruh orang melakukan sesuatu sementara dia tidak mengetahui dalil yang mewajibkan. Dia perintahkan orang wajib begini, ya melakukan ini wajib hukumnya, ya. Sementara karena dia jahil, dia tidak tahu dalil yang mewajibkannya. Wa yanha an syai'in wa la yastati'u itsbata hurmatihi. Dan bisa saja dia melarang manusia melakukan sesuatu sementara dia tidak bisa membuktikan keharamannya. Fa yanqati'u iza ma jadalahu ahadul mukhalifin, sehingga dia bisa terdiam jika dia didebat oleh salah seorang yang menyelisihi pendapatnya tersebut. Jadi intinya harus ya mempunyai ilmu. Ketika seseorang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus mengetahui ilmu ya tentang yang ma'ruf, tentang yang munkar. Jangan sampai dia mewajibkan sesuatu kepada manusia sementara Allah SWT tidak pernah mewajibkannya. Jangan sampai dia melarang orang yang melakukan sesuatu sementara Allah SWT tidak pernah melarang melakukannya. Intinya harus dia mengetahui dalil yang mewajibkan dan dia juga harus mengetahui dalil yang ya mengharamkan jika itu berupa kemungkaran. Nah, kama annahu ma'a adamil ilmi la yunzilu kulla syai'in manzilatahu. Sebagaimana jika seseorang itu tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa menempatkan segala sesuatu di tempat yang sesuai dengannya. Faqad ya'muru bi sunnatin wa la ya'muru bi fardhah. Terkadang dia perintahkan yang sunnah, dia tidak perintahkan yang wajib. Wa qad yanha an makruhin wa la yanha an muharramin. Terkadang dia bisa melarang dari yang makruh dan dia tidak melarang dari yang muharram. Nah, sehingga seseorang harus punya ilmu. Ya kalau tidak punya ilmu ini dampaknya ya di antaranya dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Ya terkadang dia memerintahkan orang untuk melakukan yang sunnah sementara yang wajib diabaikan. Begitu juga terkadang dia melarang orang melakukan sesuatu yang makruh sementara yang wajib dia tinggalkan. Itu kenapa? Ya sementara yang haram ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Oleh sebab itu mesti berilmu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kama annahu bil ilmi yatamakkanul amiru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min at-tamyiz bainal ahwal allati yajibu fiha al-amru wan nahyu. Sebagaimana dengan ilmu seseorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran bisa membedakan antara keadaan-keadaan yang di sana wajib memerintahkan kebaikan dan wajib melarang kemungkaran. Walati yustahabbu fiha. Dan dia juga bisa mengetahui keadaan-keadaan yang di situ dianjurkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Walati yuhramu fiha. Dan juga dia bisa mengetahui kapan amar ma'ruf nahi munkar itu diharamkan. Nah, dengan ilmu ya seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia bisa mengetahui kapan amar ma'ruf munkar itu diwajibkan, kapan amar ma'ruf nahi munkar itu dianjurkan, kapan amar ma'ruf nahi munkar itu diharamkan. Nah, karena amar ma'ruf nahi munkar itu ya hukumnya bermacam-macam. Ya, fa inal insana mathalan qad ya'manu min at-ta'arrudi li dhararin yusubuhu. Sesungguhnya seorang manusia itu umpamanya dia terkadang aman dari ya bahaya mengancamnya, dari bahaya yang mengancamnya. Wa yastayqinu aw yaghlibu ala zannihi zawalul munkar. Ya, dan dia yakin atau besar keyakinannya akan hilangnya suatu kemungkaran. Fahuna yajibu alaihi al-amru wa nahyu. Maka di sini dia wajib untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada seseorang misalnya dia yakin ya bahwa dia tidak akan tertimpa masalah yang besar kalau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dia yakin dan kemungkaran tersebut akan hilang kalau dia melakukan nahi munkar. Dalam keadaan tersebut dia merasa aman dan dia merasa bahwa kemungkaran itu akan hilang kalau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam keadaan seperti itu dia wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qad yara anna al-munkara sayazulu, ya, dan bisa saja dia melihat bahwa munkar itu akan hilang, lakin bi dararin syadidin yaqau alaihi huwa, tapi ada bahaya besar yang akan menimpanya. Aw yara anna al-munkara lan yazula, atau dia melihat bahwa kemungkaran itu tidak akan hilang. Wa yastaqina min zalika, dan dia yakin bahwa kemungkaran itu tidak akan hilang. Walan yaqa alaihi dararun, namun dia tidak akan merasakan bahaya. Fa yustahabbu lahul amru wa nahyu, maka dalam keadaan tersebut dia dianjurkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini keadaan yang kedua. Dia melihat kemungkaran itu akan hilang, tapi dia akan mengalami ya bahaya yang berat. Ya, dia akan ditimpa oleh bahaya yang berat. Atau dia ya kemungkaran itu dia lihat tidak akan hilang, ya, tetapi dia tidak akan mendapatkan
ancaman yang besar. Kemungkaran tidak hilang, tapi dia juga tidak akan mendapatkan ancaman yang besar, bahaya yang besar. Maka dalam keadaan seperti itu, dia dianjurkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qad yastayqinu anna al-munkara lan yazul. Dan yang keadaan selanjutnya, dia merasa yakin bahwa kemungkaran itu tidak akan hilang. Bal qad yaqa'u munkarun ashaddu minhu. Bahkan bisa saja terjadi kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran tersebut. Wa akhtar, lebih berbahaya. Wa kadzalika idza istayqana bi nuzuli dharari syadidi bihi. Begitu pula dia yakin kalau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar akan dia tertimpa dengan bahaya yang sangat besar. Ma'azalika kullihi fahuna yamtani'u alaihi al-amru wa nahyu. Maka dalam keadaan seperti itu dia mesti melakukan penahanan dirinya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu dia. Ya, kemungkaran tidak akan hilang. Ya. Bahkan kalau dilarang timbul kemungkaran yang lebih besar, timbul kemungkaran yang lebih berat. Dalam keadaan tersebut seseorang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia mesti menahan diri dulu. Atau dia menurut dugaannya kemungkaran itu hilang, ya, tetapi dia mengalami bahaya sangat besar, jadi akan dibunuh misalnya. Maka dalam keadaan seperti itu dia mesti menahan diri dari melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu penting bagi seseorang. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu ya tergantung keadaannya. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya mustahab, bisa hukumnya diharamkan. Ya, tergantung keadaan seseorang. Fabil ilmi ya'riful amiru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dengan ilmu maka seseorang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, dia akan mengetahui mata ya'mur, kapan dia menyuruh, wa mata yanha, kapan dia melarang, wa mata yamtani'u an zalika, kapan dia menahan diri. Dengan ilmu seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia akan mengetahui kapan menyuruh orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, kapan dia amar ma'ruf nahi munkar. Dengan ilmu juga kapan dia melarang melakukan yang munkar. Dengan ilmu juga kapan dia menahan diri dari melakukan amar ma'ruf, ya, atau mencegah dari kemungkaran. Wa hina naqulu bi ishtiratil ilmi 'inda al-amir bil ma'ruf an-nahy 'anil munkar fa innana la naqsidu ishtiratal ilmi al-mutlaqi aw al-ijtihad al-mutlaqi. Ketika kita mengatakan bahwa disyaratkan mesti ada ilmu pada orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari munkar, sesungguhnya kita tidak maksudkan ya disyaratkannya ilmu yang mutlak atau ijtihad yang mutlak. Bukan berarti harus mengetahui semua ya ilmu tentang agama ini. Tidak. Ya, wa innamal murad annal amira bil ma'rufi an-nahiya 'anil munkari yanbaghi an yakuna 'aliman hatta walau bil mas'alatil maqsurati bil amri wan nahyi faqat. Tidak mesti seorang yang diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar itu mesti berilmu. Bukan berarti dia harus berilmu secara detail ya tentang agama ini. Bukan berarti dia harus mencapai derajat mujtahid mutlak, tidak. Ya, paling tidak orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu dia mengetahui ya masalah yang ingin dia perintahkan. Dia mesti mengetahui masalah yang ingin dia larang. Dia Allah ya'muru bi ghairil ma'ruf, supaya dia tidak merintahkan selain yang ma'ruf dan supaya dia tidak melarang selain dari yang munkar. Ya. Wa qad qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi kitabih Talbis Iblis. Ibnu al-Jauzi rahimahullah telah berkata dalam kitabnya Talbis Iblis, fa amma idza kana al-amir bil ma'ruf jahilan. Adapun jika yang menyuruh kepada yang ma'ruf adalah orang yang jahil, fa inna syaitana yatala'abu bihi, maka setan akan bermain-main dengannya, mempermainkannya. Wa inna makana ifsaduhu fi amrihi aktsar min islahihi, dan ya kerusakan yang dibuat tentu akan lebih besar daripada perbaikan yang dia lakukan. Li'annahu rubbama ya naha an syai'in jaizin bil ijma', karena orang yang jahil bisa saja dia melarang sesuatu yang boleh berdasarkan ijma'. Wa rubbama ankara ma ta'awwala bihi sahibuhu, dan bisa saja dia mengingkari sesuatu yang pelakunya memiliki takwil tentangnya. Wa tabi'a fihi ba'dal mazahib, dan dia mengikuti beberapa mazhab dalam perkara tersebut. Wa rubbama kasaral bab, bisa saja dia menghancurkan pintu. Wa tasawwara al-hitana, bisa saja dia memanjat dinding. Wa daraba ahlal munkari wa qazafahum, bisa saja dia memukul pelaku kemungkaran dan menuduh mereka melakukan perzinaan. Fa in ajabuhu bi kalimatin tasqubu alaihi sara ghadabuhu li nafsihi, jika mereka menjawab dengan suatu kalimat yang sulit dia terima, maka ya dia marah ya karena atau demi membela dirinya sendiri. Intinya bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dia mesti berilmu.
Ya, kalau orang jahil maka dia akan dipermainkan oleh setan dalam usahanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kerusakan yang dia lakukan lebih banyak daripada perbaikan yang akan dia lakukan. Karena bisa saja dia melarang orang melakukan sesuatu yang boleh menurut ijma' umat ini. Ya, bisa saja dia mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Ya. Kemudian al-adabul tsalisu, adab yang ketiga, arifqu fil amri wan nahi, yaitu berlemah lembut dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Fayajibu 'alal amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar an yakuna rafiqan fima ya'mur, rafiqan fima yanha, mastata'a ila zalika sabila. Wajib atas yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk berlemah lembut dalam memerintahkan manusia melakukan yang ma'ruf, rafiqan fima yanha. Ya, dan juga dia mesti berlemah lembut dalam melarang kemungkaran. Mastata'a ila zalika sabila. Ya, sesanggup yang dia bisa lakukan. Jadi orang melakukan amar ma'ruf, orang yang mencegah dari kemungkaran, dia mesti berlaku lemah lembut sesuai dengan kemampuannya. Fa inna hazihi sifata muhabbabatun ila Allah ta'ala wa ila nas. Berlemah lembut itu merupakan sifat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Wa qad takunu sababan muhimman fi sur'at istijabatihim. Dan berlemah lembut itu bisa saja merupakan sebab utama cepatnya manusia menerima seruannya, yang melaksanakan perintahnya dan menghentikan larangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, Allah suka kelembutan dalam segala perkara. Wa yu'ta alaihi ma la yu'ti 'alal unufi, dan diberikan di atas sikap lemah lembut apa yang Allah tidak berikan di atas sifat keras. Wa ma la yu'ta 'ala ma siwahu, dan diberikan dengan sifat lemah lembut apa yang tidak diberikan dengan selainnya. Jadi Allah itu memiliki sifat ar-rifq, yaitu berlemah lembut. Allah suka dengan kelembutan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhramur rifqu yuhramul khair. Barang siapa yang diharamkan dari sikap berlemah lembut, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah berlemah lembut itu yang ada pada sesuatu kecuali dia akan menjadikan sesuatu jadi indah, dan tidaklah sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali dia akan menjadikan sesuatu itu menjadi jelek. Fazinatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar rifqu. Hiasan bagi amar ma'ruf nahi munkar adalah ar-rifqu, kelembutan. Wa kam ra'ayna wa sami'na min unasin abaw an yastajibu lil amri bil ma'ruf nahi 'anil munkar bisababi fazazatihi wa ghilzatihi. Betapa banyak kita lihat dan betapa banyak kita dengar orang-orang yang enggan menerima orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar bisababi fazazatihi wa ghilzatihi, dengan sebab sifat kerasnya dan sifat kasarnya. Bal qad yuaddi bi ba'dihimul inadu ila tamadi fil khata. Bahkan sifat keras tersebut mengantarkan seseorang untuk berlama-lama untuk terus-menerus dalam kekeliruan. Bal wa ila irtikabi ma huwa a'zam minhu. Bahkan sikap keras itu terkadang membawa orang untuk melakukan pelanggaran ataupun kemungkaran yang lebih besar. Ya. Waqad taqaddama kalamu ba'di salafi fi ishtiratir rifqi indal amirin nahi. Ya, telah terdahulu ucapan sebagian salaf yang mensyaratkan harus adanya lemah lembut pada orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan yang mencegah yang munkar. Kama qala ta'ala li Musa wa Haruna hina amarahuma bizzahabi ila fir'aun. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman kepada Musa dan Harun ketika Allah memerintahkan keduanya pergi kepada Fir'aun. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Katakan oleh kamu berdua kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ya, mudah-mudahan dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala atau dia takut. Waqad marra fatan yajurru thawbahu bisilat ibni Ushaim rahimahullah. Dan sesungguhnya ada seorang pemuda yang lewat dengan menyeret kainnya di hadapan Sila ibnu Ushaim rahimahullah. Fahamma ashabu Silata bizajrihi bisyiddatin. Maka sebagian sahabat Silah ini ingin menegur pemuda tersebut dengan keras. Faqala Silatu, Silah berkata, da'uni akfikum amrahu. Biarkan saya akan menyelesaikan urusan
Ini, ya enggak usah kalian repot-repot. Summa qala, kemudian Silah berkata, ya ibna akhi, wahai ya keponakanku, innani ilaika hajatan. Saya punya hajat, saya punya keperluan kepadamu. Qala mahi, pemuda tersebut berkata, apa itu? Qala uhibbu an tarfa'a izaraka. Saya ingin engkau mengangkat sedikit sarungmu. Qala na'am wa karama. Pemuda tersebut berkata iya dengan senang hati. Farafa'a izarahu, maka dia pun mengangkat sedikit sarungnya dari tanah sehingga tidak menyentuh tanah. Faqala Silatu li ashabihi, maka Silah berkata kepada sahabat-sahabatnya, hadza kana amsalu mimma aradtum. Ini lebih bagus daripada apa yang kalian inginkan. Fa innakum law syatamtumuhu aw azaitumuhu la syatamakum. Kalau kalian mencaci makinya, kalau kalian menyakitinya, maka dia pun akan mencaci maki kalian. Intinya, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mesti berlemah lembut. Allah Subhanahu wa taala suka kelembutan. Siapa di antara manusia yang suka ditegur dengan keras, dibentak-bentak? Tidak akan ada yang suka, ya. Kalau disuruh, pasti yang disukai adalah orang yang menyuruh dengan kelembutan. Dilarang pun demikian, ya. Ketika seseorang dilarang melakukan kemungkaran, kalau dilarang dengan keras, maka dia tidak akan bersedia untuk meninggalkannya. Bahkan dia akan terus-menerus melakukan kemungkaran tersebut. Bahkan dia akan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Oleh sebab itu mesti berlemah lembut dalam perkataan, ya, ketika melakukan amar ma'ruf dan ketika nahi mungkar. Lihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun alaihi wassalam untuk berlaku lemah lembut. Berkata yang lemah lembut kepada bukan sembarang manusia, tapi kepada orang yang termasuk di antara yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Firaun. Kepada Firaun saja Allah perintahkan untuk berlemah lembut. Apalagi kepada saudara sesama muslim yang mungkin mereka terjatuh ke dalam kemungkaran. Tentu sifat lemah lembut harus ditanamkan dalam setiap diri orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita baca dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semua untuk menerapkan setiap adab yang telah kita pelajari dari kitab yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.